Perkenalkan, saya Faizal Rifki. Saya dari program studi Teknik Informatika Bina Nusantara. Lalu di sini saya akan menyampaikan materi terkait Quarkus for Modern Java Application Development. Terkait materi yang akan saya sampaikan, yang pertama itu ada definisi dari Quarkus, lalu ada keunggulan Quarkus, kemudian ada cara instalasi project Quarkus, lalu ada pengenalan struktur project dari Quarkus dan coba coding seperti mengkoneksikan Quarkus ke database, lalu eh, membuat entity lalu memanggilnya. Kemudian ada kelemahan dari Quarkus itu sendiri. Baik, yang pertama terkait definisi Quarkus. Jadi Quarkus ini adalah framework Java yang bersifat Kubernetes natif yang dirancang khusus untuk berjalan di atas Graal, VM, dan hotspot. Jadi framework ini dibangun dari kumpulan pustaka dan standar Java terbaik untuk menyediakan kerangka kerja full stack yang terpadu dan dioptimalkan bagi beban kerja Java modern yang dijalankan di lingkungan kontainer. Jadi Quarkus ini dirancang untuk menjadikan bahwa Java sebagai platform unggulan di lingkungan Kubernetes dan juga serverless. Terkait keunggulan dari Quarkus itu sendiri, terdapat beberapa poin. Yang pertama, eh, very fast startup dan small memory, yaitu Quarkus ini memiliki keunggulan waktu startup yang cepat serta penggunaan memori yang jauh lebih rendah dibandingkan framework Java yang tersedia saat ini. Kemudian yang kedua, designed for containers and Kubernetes. Jadi Quarkus ini dirancang untuk container dan juga Kubernetes. Dan yang ketiga ada uh, mendukung pemrograman yang reaktif dan juga imperatif. Dan yang keempat itu membantu developer dengan live coding fast feedback loop dan integrasi library yang dikenal. Kemudian terkait kelemahan dari Quarkus itu sendiri, yang pertama itu ada ekosistem dan komunitas yang belum besar dibanding beberapa framework yang ada seperti Springboot. Jadi Quarkus ini kelemahannya itu komunitas dan juga ekosistemnya belum sebesar framework Java yang berjalan saat ini. Lalu yang kedua itu ada meskipun Quarkus memiliki runtime yang sangat cepat, build build time bisa lebih kompleks atau memakan waktu. Lalu terdapat beberapa fitur atau library yang mungkin belum familiar dan belum selengkap framework yang sudah berjalan saat ini. Jadi perlu adanya adaptasi untuk para developer untuk menyesuaikan penggunaan library. Nah, kemudian di sini contoh cara instalasi dari Project Quarkus. Jadi nanti Bapak semua bisa mengunjungi web Quarkus di quarkus.io. Nanti di situ bisa eh, memilih Java version berapa yang akan berjalan di Quarkus, lalu bisa menambahkan ekstensi itu. Jadi saat mendownload project Quarkus ini nanti akan langsung terdownload dengan ekstensi yang dipilihnya. Kemudian nanti ada penjelasan singkat terkait main project struktur dari Quarkus. Dan sini seperti contoh kurang lebih seperti ini projectnya. Jadi nanti ada folder utama, lalu ada src dan main dan Java. Nah, itu sebagai folder utama untuk melakukan program di Quarkus. Langsung saja kita coba untuk melakukan instalasi project Quarkus. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi bisa mengunjungi website quarkus.io.
kurang lebih seperti ini tampilannya. Nanti bisa langsung saja ke start coding. Nah, start coding akan tampil kurang lebih seperti ini. Dia nanti bisa menambahkan group name, kemudian ada artifact, kemudian ada build toolnya, ada Maven, Gradle, dan juga Gradle with Kotlin DSL, kemudian ada version, kemudian ada Java versionnya, bisa 17 atau 21, lalu ada start code-nya, yes or no. Nah, di sini bisa mencari extension yang akan ditambahkan, seperti contoh di sini ada extension REST Jackson. Di sini bisa di checklist, nanti bisa ditambahkan, tambah, dan nanti tinggal klik generate your application. Nah, nanti ada pilihan download saja berdasarkan zip. Nah, setelah download, nanti akan muncul file dengan nama code with corpus. Kemudian kebetulan saya sudah download dan sudah bisa dibuka. Nah, di sini kurang lebih struktur pertamanya itu seperti ini. Ya, di sini ada folder utamanya, lalu ada src, ada .mvn, ada VS Code, ada src, target, dan lain-lain. Nah, di sini di src ini ada folder main dan juga Java. Nah, nanti di sini akan menjadi folder utama untuk melakukan coding di Quarkus. Lalu di sini ada resource berisi application properties. Nah, untuk di application properties ini di mana kita akan mengkoneksikan project Quarkus kita dengan database. Nah, di sini contoh, di sini ada quarkus.datasource.dbkin. Nah, di sini PostgreSQL, di sini mengkoneksikan Quarkus ke DB PostgreSQL. Lalu di sini ada Quarkus data source username. Nah, ini untuk mendefinisikan username dari database yang digunakan. Lalu ada Quarkus data source password. Nah, di sini memasukkan password yang akan digunakan di database. Lalu ada Quarkus data source DBC URL. Nah, di sini untuk untuk memanggil host atau URL dari database. Di sini ada contohnya DBC PostgreSQL localhost, dan ada Quarkus Hibernate ORM Database Generation. Jadi ini Hibernate ORM database-nya dengan opsi update. Lalu ada Quarkus Hibernate ORM Log SQL. Nah, untuk Log SQL-nya di Hibernate ORM-nya akan bersifat true. Lalu ada Quarkus HTTP course yang bersifat true. Lalu ada origin-nya, Quarkus HTTP course origin. Untuk URL-nya ada di localhost port 5173. Lalu ada Quarkus HTTP course method. Jadi metode yang mana ada get, put, post, dan juga delete. Itu untuk cara mengkoneksikan ke database. Kemudian nanti di sini ya mungkin kita bisa langsung saja saya coba. Nah, sebelum lanjut ini saya akan lihatkan terlebih dahulu. Jadi sini saya sudah punya database Postgre. Di sini ada dengan nama Postgres. Lalu sini ada salah satu contoh tabel master bangsa. Nah, nanti di sini saya akan coba get data yang ada di tabel master bangsa ini. Kemudian di sini di folder, ya di sini ada src, lalu ada folder main, lalu ada folder Java. Nah, di sini saya akan coba buat folder baru yang bernama model. Nah, di model ini nanti saya coba buat file dengan nama nah, di sini saya akan langsung coba buat model dengan nama bangsang, nama file bangsang. Jadi saya coba definisikan. Ini saya definisikan sebagai entity, lalu table dengan name-nya
Ini membuat kelas Bangsang extend Panace Entity Base. Lalu kita definisikan untuk ID-nya, untuk ID, kemudian kolom dari ID tersebut apa. Kita lihat lagi untuk ID-nya itu ID Bangsang. Kemudian mendefinisikan kolom-kolom yang digunakan seperti nama Bangsang. Alamat. Kemudian ada nama PIC. Dan ada di sini kurang lebih pembuatan entity kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini di bagian resource, post resource Java, di sini saya akan coba panggil untuk entity tersebut. Katanya di sini dengan pet API, pet API, lalu saya akan buat metodenya yaitu get, kemudian petnya itu all, petnya kita panggil all Bangsang dulu. Ada sini ada produce media type application JSON. Lalu kita buat public list, menampung dari list yang dapat dari master itu sendiri. Ini kita panggil untuk entity-nya Bangsang. Kemudian get lalu kita return bangsang.list. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah dibuat, kita coba jalankan, kita coba running projectnya, kita coba jalankan projectnya dengan mv-nw quarkus dev. Di sini untuk project quarkusnya berhasil di running. Nah, kemudian kita coba hit, setelah running kita coba hit URL-nya 280.80 API all Bangsang, kemudian di hit. Nah, di sini menampilkan data dari nama Bangsang tersebut. Dan di sini untuk data Bangsang, master Bangsangnya cuma ada satu. Mungkin itu untuk materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih.